Kalau dorongan eksternal yang lain ada nggak? Ya masalah cinta mungkin. Waduh, masalah cinta. Oke, wilujeng sumping di dulur Sadayana untuk kali ini. Waduh. Udah lama banget sih pengen langsung dari rencana tuh Desember 2019. Oh, Desember. Yes, Desember 2019 tapi karena kecelakaan nggak bisa. Oh iya. Ya, betul. Nah, itu rencana awal pengen ketemu. Soalnya kan lagi di Bandung ya. Gitu. Jadi susah lah, sibuk soalnya dia tuh. Hampir mau 1-2 tahun berarti. Yes. Kesempatan kedua masih di Bandung juga sih. Akhirnya. Tapi sebelum itu sih ada di Zoom juga sih. Oh iya, betul. Oke, gimana kabarnya, sehat? Untuk kabar, alhamdulillah sehat. Ya walaupun dengan keadaan sekarang ya begitu sangat gimana ya, tidak mendukung untuk ini. Yes, untuk sehat itu banyak yang sakit yang iya lingkungan. Iya lingkungan. Tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan semua. Ya, semoga terus dikasih kesehatan lah. Ya, amin. Pembahasan kali ini kita akan bahas politik. Waduh, berat kali ini. Kalau boleh dibilang nih, jujur banget gue tuh ngefans sih sama lu. Dari segala aspeknya gitu. Waduh. Seriusan, dari mulai cara lu belajar, terus juga leadership, ya dari lo punya reputasi, termasuk salah satu yang berpengaruh sampai saat ini organisasi yang lu pernah ketuai di SMA. Ya, gue bisa ikut itu sebenarnya gara-gara lu juga sih ngingetin. Oh iya. Oh iya, ada momen lucu di sana. Terus juga sempat ada sih kepikiran gitu pengen keluar karena ya gitu-gitu, tapi karena ya lu yang megang, gue tetap bertahan. Seriusan, itu baru dibuka hari ini sebenarnya. Waduh. So ya kita akan bahas satu persatu aja lah. Yang gue lihat itu lu cepat ngerti ketika ada mungkin pembelajaran, lu bisa cepat ngerti, lu bisa cepat nangkep tuh pelajaran seperti apa. Itu tuh bagaimana sih? Waduh. Oke, kalau terkait pelajaran ya. Ya kita belajar dulu. Kalau ngomong bahasa Indonesia biasanya bukan aku atau gue sih orang, tapi ngebahasainnya urang. Kalau orang itu. Oke, siap. Tetap ada Sunda-Sundanya lah ya. Iyalah. Boleh lihat. Oh iya. Agak berpengaruh ya. Ada Sunda-Sundanya gitu. Jadi biasanya urang sih. Kalau orang sendiri ya sebenarnya mau flashback dulu nih ya, ke masa kecil kayak gimana. Ya, boleh. Masa kecil tuh kalau bisa dibilang orang SD kelas 1 tuh paling bego lah. Asli orang pernah dalam matematika kelas SD 1 sama 2 sama 3 matematika tuh bobrok banget. Bahkan pernah pulang yang harusnya tuh jam 10, yes, orang pulang jam 12 gitu ya. Masa iya? Asli itu adalah asli kelas 1, kelas 2, kelas 3 gak ini gitu ya. Kalau ke pelajaran tuh masa iya? Asli pulang jam 10. Yes, iya. Dan orang pulang jam 12 itu harus ngerjain soal dulu. Jadi kan biasanya kalau SD tuh yang bisa langsung duluan pulang. Ya, benar. Tapi ya beda gitu karena orang gak bisa. Kalau gak salah tuh bagi kurung. Yes. Orang gak bisa itu. Bagi kurung ya, asli itu. Kalau kelas 2, kelas 3 sebenarnya masih kebantu sama pelajaran-pelajaran lain gitu ya. Yang bagus gitu. Cuman ya kelas 1 sama gitu, kayak gitu lah. Matematika bobrok yang gitu. Cuman kesini gitu dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Gak tahu kenapa di sana udah ada rasa ambisi gitu ya. Kalau bisa kalau sekarang mungkin di bahasanya ambis banget gitu ya. Nah, di sana lah orang kelas 4, kelas 5, kelas 6 serius belajar gitu ya. Tapi sebenarnya dorongan belajar tuh kalau dari orang tua tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. 4, 5, 6 nggak disuruh belajar gitu. Maksudnya ya udahlah itu mah tanggung jawab gitu lah. Jadi 4, 5, 6 sampai SMP SMA pun urusan belajar itu nggak harus belajar sama orang tua harus gitu. Ya udahlah itu mah kesadaran sendiri.
4, 5, 6 sampai SMP SMA mulailah gitu. Masalah akademik terfokuskan gitu seperti itu. Wah, Kenapa orang bisa paham? Sebenarnya nggak semudah itu ya ketika Iya, langsung iya. Dijelasin. dijelaskan sama guru, gak langsung orang paham juga gitu. Tapi satu yang selalu orang coba jalanin gitu ketika memahami suatu materi itu biasanya dari konsepnya dulu gitu. Oke. Kalau dari ini urutannya kayak gini. Jadi Sistematis. dari konsepnya dulu sih kalau menurut orang. Yang pertama gak nyangka banget sih, ya orang pikir dari SD tuh udah ya berprestasi banget lah. Seriusan nggak Kelas pernah SD. terbayang gitu. SD kelas 1 nggak ada ranking. Yes. Kelas 2 tuh karena dibagi ya kelas A, kelas B. Oh ya udah Dan mulai. orang kebagian ya beda lah. Beda kelasnya gitu. Kelas yang lain mah ya emang orang-orang pintar gitu. Tapi orang masih kebagian orang-orang yang bisa dikatakan Yes, di bawah rata-rata gitu. Iya, sekarang Sekarang biasa aja enggak, gitu. buat kalian yang tahu sih, wah udah best banget lah. Tadi yang pertama memahami dulu konsep. Ya, Memahami konsep. Ya pasti nggak semudah yang dibayangkan dong memahami konsep tuh ya, maksudnya cara belajar orang kan pasti berbeda-beda. Tapi kalau dari Wandi sendiri memahami konsepnya itu dengan cara seperti apa? Oke, kalau memahami konsep nih, contohnya nih ya, kayak masalah kalau matematika tuh pecahan gitu ya. Yes. Nah orang selalu coba sendiri-sendiri gitu. Pecahan nih kalau dikecilkan kayak gimana, diperkecil gitu ya. Oke. Kayak gimana, konsepnya kayak gimana gitu. 10% ini kalau dipecahkan berapa gitu. Kalau digedekan berapa gitu. Kayak gitulah. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau mencari X sama Y gitu kan, nilai X sama Y gitu, persamaan dua variabel yang kayak gitulah. Nah itu tuh biasanya cari konsepnya. Ini bagusnya apa dulu gitu yang harus dikerjain gitu. Langsung eliminasi apa gitu. Tapi lah jangan langsung ke materi ya. Tapi ya kayak gitulah. Pokoknya orang coba-coba sih kalau konsep yang kayak gitu. Jadi ya mencari cara dengan cara sendiri, bagaimana urutan yang mudah mungkin. Nah gitulah. Tadi bisa dibilang ya dorongan dari eksternalnya ya dari orang tua hanya dari kelas 1 sampai kelas 3-nya. Iya. Dari selebihnya internal gitu ya, berambisi banget gitu. Iya, ada dorongan lebih besar ya. Karena mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 nah sih menurut orang baliknya telat wae. Nah, iya. Ya, jadi ya dorongan untuk pengen pulang paling duluan lah gitu. Nah. Yang artinya ya bisa ngerjain gitu. Selain dorongan internal seperti itu, ada dorongan internal lain enggak? Sebenarnya ada yang orang kagumi gitu. Mungkin kalau terkait akademik orang lebih terfokus kayak hitungan gitu ya. Ya, okay. Nah, waktu kecil tuh kayak role model gitu atau ya panutan orang, kenapa orang suka gitu ya sama matematika itu tuh karena ada serial yang di TV The Master gitu. Nah, di sana tuh ada seorang ini pesulap yang jago matematika. Iya. Itu kan Jo Sandi kalau nggak Iya, salah. benar. Nah, itu. Benar. Orang terinspirasi dari sana. Gila ini matematikanya jago banget gitu. Dan di sana orang mempraktekkan gitu. Gimana? Oh, caranya gini. Nah, orang pernah nyobain ke teman-teman. Orang bisa sulap gitu pakai matematika gitu. Ini dari gini. Asli itu. Silakan masukin angka kalian. Set orang udah pegang jawabannya ya kan gitu. Oh iya benar. Jumlahkan. Bener. Kasih tahu udah. Benar kan. Wah, itulah di SD orang kayak gitulah. Jadi kenapa suka dari matematika ke matematika gitu ya atau hitungan. Sebenarnya ada juga gitu dari sana gitu. Oke. Mau terlihat wih gitu. Maklum lah. Mempunyai panutan dalam belajar itu penting nggak? Kalau menurut orang penting karena ya kita bukan mau meniru gitu ya, tapi setidaknya kita punya punya ambisi gitu supaya menjadi dia, bahkan menjadi melebihi dari dia. Dilihat dari barusan gitu, pengen terlihat oleh orang gitu, pengen perform terus. Nah, kalau terkait perform itu tuh dari orang sendiri ada beberapa yang orang mau coba perlihatkan gitu ya. Kayak kalau yang tadi mungkin itu masalahnya sepele sih. Ya sepele maksudnya ya
Kalau dilihat dari sulap ya emang kayak gitu ya, orang mau coba memperlihatkan gitu. Tapi ada sisi-sisi lain pun yang orang lain ya gak perlu tahu sih. Misalnya gitu. Iya. Gitulah. Dorongan eksternalnya kan dari tadi orang tua. Iya. Kalau dorongan eksternal yang lain ada enggak? Ya masalah cinta mungkin. Waduh. Masalah cinta. Rungkad doang. Oke. Kalau masalah cinta sebenarnya untuk sekarang saya masih pusing dengan pelajaran kuliah gitu ya. Dan sama kegiatan-kegiatan lain gitu. Jadi tidak ada waktu lah untuk tidak ada waktu. Iya. Ya tidak ada waktu lah untuk masalah-masalah mengurus asmara gitu. Oke. Jadi Belum lah mungkin. Oh iya. Adalah belum saatnya. Iya gitu. itu. Jadi nanti pun ada waktunya gitu lah. Nah, gue juga sangat mengagumi kepemimpinan lu. Pemimpinan. Ya sampai ya mungkin tadi juga bisa tetap bertahan di suatu organisasi karena sosok dia memiliki kepemimpinan yang menurut saya tuh ya wow gitu. Sampai-sampai ya kalau kita udah mengagumi seseorang, bahkan apapun yang dia lakuin kita ya misalkan lakuin juga. Seperti tadi lah, jadi panutan. Ya. Kenapa sih bisa sampai mempunyai kepemimpinan seperti itu? Kalau terkait kepemimpinan sebenarnya dari kecil tuh udah terasa gitu lah. Kayak kepemimpinan tuh. Contoh kalau kepemimpinan tuh public speaking gitu. Yes. Ya percaya diri. Nah itu tuh udah terlatih gitu. Jadi orang tuh dari SD kelas berapa ya? Kelas 4 kalau nggak salah. Nah SD kelas 4 orang tuh udah masuk ke kayak grup bodoran gitu. Grup bodoran di kampung ada gitu. Atau ya grup lawak gitu lah. Iya. Mungkin nggak tahu ya grup bodoran. Nah grup lawak gitu. Nah grup lawak ini tuh ya secara nggak langsung gitu ya menjadikan wadah buat orang gitu ya untuk mengasah kayak tadi gitu, public speaking, itu percaya diri, perform di depan banyak orang gitu. Kemudian orang harus bicara gitu kan, menghibur gitu kan. Kemudian ya melatih kepercayaan diri orang gitu. Nah dari sanalah mungkin secara nggak langsung terbentuklah gitu item-item untuk menjadi sebuah pemimpin gitu lah. Oke, ya benar. Kemudian terasah lagi lah pas di SMA kan udah mulai mengenal organisasi gitu. Kalau di SMP pasif banget sih kalau masalah organisasi. Sama. Oh iya. Iya benar kan. Nah kalau di SMA barulah terbentuk gitu. Juga. Apalagi gitu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya mungkin contoh kecil orang jadi KM gitu lah kan di kelas kayak gitu. Nah kayak gitu sih kalau kenapa orang bisa gimana ya jadi pemimpin ya terus belajar gitu lah. Karena di atas pemimpin ada pembelajar. Itu yang orang dapatin di kuliah gitu. Bahwa ada quotes kayak gitu, gitu. Di atas pemimpin masih ada pembelajar gitu. Oke, mantap. Bagi yang tahu juga bagi yang nonton, Wandi ini sosok yang kayak percaya diri banget. Waduh. Kita mulai kenal dari SMP ya. Oh iya, dari SMP. Ini orang tuh bisa percaya diri banget ya. Emang faktor diri sendiri juga yang kurang percaya diri sih dari SD sampai bisa dibilang SMP kelas 8 lah, karena kelas 9 ada Bu Yuke. Oh iya. Dari SD sampai kelas 8 itu pokoknya malu banget lah, pemalu banget, gak bisa ngerjain tugas ke depan. Nah, sebenarnya ada keinginan gitu, sebenarnya udah dikerjain tapi malu. Nah itu. Dan pas lihat, wah ini orang bisa percaya diri banget gitu. Yeah. Masuk ke SMA ternyata sama. Kemudian dia jadi koordinator, terus jadi ketua dan MPLS mungkin tahu ya. Ya, apalagi MPLS itu dia malah kata itu stand up, kata gombal ya itu disatuin aja gitu. Waduh. Nah itu, dan gue melihat wah ini bener-bener pengen gue tiru gitu, karena di samping dia mempunyai percaya diri, orang lain bisa ngedengerin apa yang dia katakan, terus juga masih bisa diselipin dengan sebuah candaan. Itu nggak bisa loh semua orang ngelakuin hal itu gitu. Sampai-sampai ya sekarang cara melatihnya tuh yang pertama
yang paling penting tuh adalah berani sih. Ya berani mencoba gitu. Itu yang susah. Berani mencoba gitu. Karena ya kalau udah berani mencoba gitu ya, udah terjun gitu kan. Ya apa yang lu pikirkan ketika kayaknya bakal gini, ternyata nggak seburuk itu gitu. Ternyata tidak semenyeramkan itu gitu. Kayak awal orang SMP mungkin kayak presentasi di depan banyak orang gitu. Kayak bertanya di depan banyak orang gitu. Nah itu sebenarnya ternyata ya B aja gitu setelahnya kan. Gitu. Kemudian ya pokoknya yang pertama itu adalah ya berani mencoba aja gitu. Nah kemudian kalau terus untuk melatihnya, cari kayak tempat yang emang bisa membuat button up gitu lah. Bisa nge-upgrade diri lo gitu lah gitu. Contohnya organisasi kan, kalau organisasi bersosialisasi yang kayak gitu, otomatis kayak public speaking pun akan terasa gitu sendirinya di sana gitu. Terus kayak melatih public speaking ya kalau orang sendiri yang emang dari kecil udah ya tadi gitu ya. Ikut grup lawak lah. Gitu. Itu sih. Terus kalau dari orang melihat melihat teman gitu. Karena ya circle yang kita punya pun itu mengaruh gaya bicara kita gitu. Kalau kata orang gitu ya terkait public speaking tuh ada pepatah gitu, kalau uang gitu atau materi itu mempengaruhi nada bicaramu gitu ya. Iya. Oke. Kalau intelektual itu mempengaruhi gaya bicaramu. Oke, iya. Dan kalau adab atau akhlak itu mempengaruhi etika berbicaramu. Keren banget. Tanya gitu. Dan ya itu gitu. Dan itu pun menjadi pengaruh juga gitu. Seperti tadi gitu. Ketika orang bergaul sama orang yang jago public speaking ya orang belajar juga gitu dari mereka gitu. Apa sih yang mereka katakan gitu, bagaimana gitu mereka menyampaikan sebuah pendapat gitu. Jadi bukan hanya berbicara gitu, tapi berpendapat juga. Iya benar sih. Untuk saat-saat ini sangat tertarik ingin ditanyakan. Apa? Bagaimana sih cara Wandi ini bisa kayak mempengaruhi orang lain ketika dia berbicara, orang lain tuh pada mendengarkan semua. Itu benar-benar kayak ini ketika orang ini berbicara, yang lain itu fokus mendengarkan tanpa ada yang berisik-berisik ya, berisiknya ngobrol-ngobrol juga bisik-bisik gitu, tapi nggak kayak misalkan Wandi sedang presentasi atau apa, yang lain tuh pada gandeng lah sini-sini, tapi yang dilihat itu Wandi tuh ketika ngobrol yang lain tuh pada ngedengerin semua. Itu caranya gimana tuh? Gimana ya? Ya itu terkait nge-influence orang gitu ya. Kalau dari orang sendiri sih bagaimana memanfaatkan momen. Ya maksudnya ya ketika contoh mungkin kayak organisasi lagi terpuruk gitu, atau mungkin ya semangat dari staff lagi inilah contohnya. Nah itu gimana cara bikin button up-nya gitu? Apakah perlu kayak marah-marah atau gimana gitu? Atau mungkin ada sentilan dikit yang buat mereka sadar gitu? Atau mungkin kayak tadi ada sebuah kata motivasi gitu ya, atau quotes gitu kan? Memang setidaknya hal-hal tersebut lah yang menjadi titik interest gitu lah dari para audiens gitu pada pembicara gitu. Kemudian ya gaya pembawaan pun bisa mempengaruhi gitu lah. Apakah kita orang yang gimana ya, asik gitu, mungkin memberikan sedikit-sedikit jokes gitu kan. Terus apakah orang tersebut kayak membawakan kata-kata yang asing untuk didengar, terdengarnya gitu kan. Kayak pakai bahasa Inggris apa tuh artinya gitu kan. Setidaknya itu tuh menjadi titik penasaran yang membuat mereka juga mendengarkan gitu ya. Bener. Beda halnya ketika kita yang membawakan dengan biasa-biasa saja gitu, nggak ada jokesnya gitu, lempeng ya. Kemudian pembawaan ya kayak bahasa Indonesia seperti biasanya gitu kan. Kemudian ya seperti itulah, kayak memasukkan masukan untuk memanfaatkan momen tadi gitu. Mantap sih. Nah terus juga ini nih, sebagai seorang pemimpin ya, waktu gak tahu ya sekarang di kampusnya memimpin apa, kurang tahu juga, tapi
Ya kita lihat di SMA, ketika memimpin itu, ketika ada instruksi yang diperintahkan, langsung nurut gitu, atau enggak nurut juga ya tetap nurut tapi ada waktunya gitu. Mungkin ini sama juga ya ke cara nge-influence orang lagi gitu ya. Sebenarnya ya kita nggak bisa menuntut orang terus mengikuti instruksi kita gitu ya. Benar. Cuman ada titik-titik yang menjadi apa ya? Jadi poin juga gitu agar kita bisa didengarkan dan bisa dituruti gitu dari instruksi kita gitu. Ya itu bisa menyerang ke arah personalnya gitu. Jadi kita langsung turun ke orangnya langsung gitu. Oh iya. Mana itu ada masalah apa gitu kan, kayak ngedeketin aja dulu gitu. Mereka udah deket gitu kan, udah ada keterikatan secara emosional gitu kan. Jadi mereka pun akan terasa sungkan untuk menolak perintah kita gitu kan, interaksi kita ya instruksi kita gitu maksudnya. Gitu. Jadi ya itu gitu poin yang bisa diambil gitu ketika instruksi mau kita dituruti sama anggota gitu kan ya. Itu gitu, coba untuk mengarahnya kepada personal gitu ya. Coba untuk mencari atau menguatkan dulu ikatan emosionalnya dulu gitu. Sebelum ke ranah yang lebih formal gitu kan. Kalau terlalu formal kan emang susah gitu, tapi kalau udah ada ikatan emosional gitu kan, masalah tadi gitu kayak untuk instruksi bisa diselesaikan. Ya kita akan mengarah kepada reputasi. Orang-orang gak bakalan didengar kalau reputasinya kurang gitu. Ya itu juga saya dengar di channel Bang Panji Pragiwaksono. Jadi cara ngebangun reputasinya itu kayak gimana gitu? Saya kira reputasinya tidak secemerlang itu. Menurut saya itu jangan cemerlang sih. Kalau reputasi ya tadi gitu ya, tetap belajar gitu ya. Jadi ya belajar itu bukan hanya dari guru gitu atau dari atas gitu, sesama bahkan ya yang tidak seumuran pun bisa jadi belajar gitu kan, tempat belajar juga gitu. Yang pertama itulah terus belajar gitu kan, terus gimana cara mengupgrade diri gitu kan. Terus kalau reputasi, kalau dari orang sendiri tuh lebih memanfaatkan kesempatan yang ada sih. Coba memaksimalkan setiap kesempatan yang ada gitu ya. Kalau ini ada kesempatan ya orang coba maksimalkan nih di kesempatan ini kayak gimana gitu kan. Kayak mungkin ya kalau akademik nih, gimana orang maksimalin dari sisi akademiknya kayak gimana gitu. Gimana orang maksimalin terkait organisasi gitu. Maksimalnya orang di mana sih gitu. Kayak apakah orang jadi ketua aja atau kayak gimana gitu kan contohnya gitu. Kayak gitulah, jadi memaksimalkan setiap kesempatan yang ada gitu. Poin mengupgrade diri nih, kita itu harus menyesuaikan sesuai kemampuan dan kemauan kita, atau yang ada masuk. Misalkan lebih suka stand up misalkan. Jadi ilmu tentang stand up aja yang gue masukin gitu. Misalkan ilmu tentang politiknya gue pinggirin, ilmu tentang di luar itulah gue pinggirin. Tapi kesempatan yang untuk ilmu-ilmu itu tuh sebenarnya banyak, tapi gue pinggirin karena gue lebih minat ke stand up misalkan begitu. Atau harus semuanya kita tangkap terus kita saring atau gimana tuh? Kalau menurut orang lebih tadi gitu ya, terfokuskan pada satu bidang aja sih. Bagus sih kalau kayak gitu. Soalnya ya sama gitu, kalau orang juga sebenarnya ya terfokuskan satu hal gitu, nggak banyak gitu. Nggak satu hal juga sih, cuman ya orang coba kayak menyeimbangkan antara akademik sama kayak kegiatan lain gitu ya. Gitu. Nah kayak ya itulah, kayak mengupgrade diri tuh sebenarnya ya kayak gitu sih kalau orang coba memaksimalkan yang nggak banyak gitu, karena kebanyakan malah mendistract juga gitu ya ke tujuan awal kita gitu. Nah selain itu pun yang tadi gitu ya, kalau untuk mencoba menerima hal-hal baru, sebenarnya ya kita jangan menutup mata juga gitu ya terhadap hal-hal baru juga gitu. Ya boleh mungkin kita sekedar melihat gini-gini aja, tapi tetap terhadap apa passion kita gimana gitu kan.
kayak ya minat kita kemana gitu ya dimaksimalkan di sana gitu. Oke, jadi tetap fokus pada satu mungkin lah. Ya satu tuh nggak satu gitu. Iya. Cuman ya terfokuskan kayak kedua gitu contohnya. Ya gitu. Akademik sama apa gitu. Tapi nanti kita akan lebih santai lah pembahasannya gitu. Oke, siap. jangan sampai ya persen terlalu. Waduh, ini terlalu ini ya. Terlalu serius. Iya. Nanti bahas bucin mungkin. Oh, boleh. Terima kasih Bang Wandi ini udah meluangkan waktu. Ini sangat meluangkan waktu ya karena saat ini juga dia lagi sibuk nih ada kegiatan. Tapi janji. Oh iya, oke. Atau mungkin sebelumnya itu ada mungkin pesan buat para subscriberku yang sedang mau naik. Udah. Jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara apa? Like, comment, dan subscribe. Oke. Karena barusan terpotong. Gak apa-apa lah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Jangan lupa kalau kalian suka langsung saja di like, di share, dan subscribe. Thanks for watching.